Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Dean Henderson. Kiper muda Manchester United itu dilaporkan ogah kembali ke Old Trafford. Manchester Evening News mengklaim bahwa Henderson sudah muak dengan Manchester United. Ia dilaporkan tidak mau kembali ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Henderson benar-benar sakit hati. Ia dikabarkan akan dijual MU begitu musim 2022-2023 berakhir. Ia tidak mau membela MU lagi, apalagi jika hanya diplot sebagai cadangan David De Gea. Untuk itu, ia akan meminta manajemen Setan Merah segera melepasnya agar ia bisa bermain dengan reguler dan mempermanenkan posisinya di timnas Inggris. Saking kesalnya Dan Henderson kepada Manchester United, sang kiper dilaporkan tidak mau ada klausul buyback jika ia dijual secara permanen. Ia tahu bahwa United bakal ogah menjualnya. Jikapun mereka terpaksa dijual, Setan Merah akan memasukkan klausul buyback mengingat De Gea sendiri usianya sudah tidak muda lagi. Namun Dan Henderson dilaporkan ogah ada klausul itu. Ia benar-benar sudah kecewa dan antipati pada MU, sehingga ia ingin move on sepenuhnya dari Setan Merah. Sebanyak 22 pandit BBC memberikan prediksinya soal 4 besar Liga Inggris. Sebagian besar prediksi bisa dibilang sama dan tidak banyak variasi. Walaupun Liverpool dan Manchester City diprediksi akan mengisi posisi 2 besar, para pandit ini condong memprediksi Manchester City yang akan jadi juara lagi di musim ini. Sebanyak 13 pandit memilih Manchester City sebagai juara dan Liverpool di tempat kedua. Martin Keown, Micah Ricard, dan Danny Murphy termasuk yang memprediksi hal tersebut. Sementara pandit yang menjatuhkan Liverpool jadi juara hanya 9 orang. Di antaranya adalah Dion Dublin, German Jenas, dan Nedum Ohuna. Pergerakan gesit Tottenham di bursa transfer membuat banyak pandit percaya bahwa The Lilywhite bisa berjaya dan masuk ke 4 besar. Tottenham sejauh ini telah mengamankan 6 pemain. Jumlah itu diprediksi masih akan bertambah karena Tottenham masih mencoba menuntaskan beberapa pemain lainnya. Tidak tanggung-tanggung, 21 pandit menjagokan Tottenham bakal masuk 4 besar. Setidaknya Prince di peringkat ketiga. Hanya Dion Dublin yang tidak menjagokan Tottenham masuk ke 4 besar. Manchester United terlalu lamban bergerak di bursa transfer. Bahkan pemain-pemain baru yang didatangkan belum bisa menjamin permainan Setan Merah meningkat di bawah asuhan Erik ten Hag. Belum lagi rekam jejak MU bersama pelatih baru tak pernah mulus di musim pertama. Ralf Rangnick saja hanya mampu mengantarkan MU finish di peringkat ke-6 musim lalu, walaupun hanya melatih beberapa pertandingan. Oleh sebab itu, hanya ada 2 pandit dari 22 pandit yang menjagokan MU bisa masuk 4 besar di musim pertama Ten Hag. Mereka adalah Dion Dublin dan Nedum Ohuna. Itu pun MU akan berada di peringkat keempat. Barcelona diklaim telah bertindak semena-mena terhadap sejumlah pemain, termasuk Frenkie de Jong. Cara Barcelona memperlakukan de Jong kembali dikritik. De Jong masuk radar Manchester United dan segala cara udah dilakukan klub Inggris tersebut. Namun transfer De Jong belum terwujud karena berbagai alasan. Diduga salah satu alasan De Jong belum menerima tawaran MU adalah karena Barcelona masih punya utang gaji yang belum dibayar. Lantas, apa siasat Barcelona? Situasi Frenkie de Jong ini juga diperhatikan oleh analis Premier League, Gary Neville. Menurutnya, sikap Barcelona terhadap De Jong pantas dikritik. Dia miris melihat utang gaji De Jong belum dibayar, padahal Barcelona terus belanja pemain. Fans Barcelona saat ini menyerang saya, tapi saya merasa tidak masuk akal bahwa mereka punya utang gaji hingga puluhan juta pada pemain yang sudah berada di klub, ujar Neville. Mereka sudah menghabiskan 155 juta pound sterling, gaji yang mereka bayarkan untuk Koundé, Lewandowski, dan Rafinha juga di luar batas, dan mereka menjual hak siar. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal tersebut, tapi justru masih membuli De Jong, imbuhnya.
Gary Neville menegaskan bahwa kritikannya bukan soal kesulitan MU mendapatkan De Jong. Dia murni mengkritik cara Barcelona memperlakukan pemain. Andai MU tidak mendapatkan De Jong, dia yakin tidak akan ada masalah. Manchester United terancam tanpa Anthony Martial saat menghadapi Brighton and Hove Albion. Akankah Erik ten Hag bakal mengandalkan Cristiano Ronaldo? Manchester United membuka Liga Inggris 2022-2023 dengan menjamu Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada Minggu 7 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Namun setan merah terancam tampil tanpa Martial di laga ini. Penyerang asal Prancis ini masih berkutat dengan cedera hamstring. Cedera tersebut didapat Martial saat MU berimbang 1-0 dengan Atletico Madrid di laga pramusim. Kemungkinan absennya Martial ini bisa memusingkan manajer MU Erik ten Hag. Pasalnya Martial tampak sudah klop dengan pola pemain ten Hag di pramusim. Martial yang dimainkan sebagai ujung tombak tampil prima di pramusim dengan bikin 3 gol. Ten Hag sebenarnya masih punya Cristiano Ronaldo sebagai opsi pengganti dari Martial. Namun CR7 bisa dibilang tidak dalam kondisi baik secara fisik dan psikologi. Cristiano Ronaldo melewatkan 4 laga pramusim MU akibat menuntaskan urusan keluarga di Portugal. Ia baru bermain saat MU ditahan Rayo Vallecano. Penampilan Ronaldo di laga tersebut juga disertai kabar yang kurang baik. Ia dilaporkan sudah meninggalkan Old Trafford saat pertandingan belum berakhir. Hal tersebut semakin menguatkan gosip bahwa Ronaldo ingin meninggalkan MU. Pemain 37 tahun tersebut disebut ingin hengkang dari The Red Devils karena berhasrat berlaga di Liga Champions. Ten Hag sendiri sudah menegaskan bahwa Ronaldo belum berada di level terbaik. Kita nantikan apakah Ten Hag bakal mengandalkan Ronaldo di laga kontra Brighton atau mengambil opsi lain atas jika Martial absen. Manchester United dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan RB Salzburg terkait kemungkinan transfer dari Benjamin Sesko. Setan merah kabarnya sudah menyetujui harga yaitu 54 juta pound sterling atau setara dengan 974 miliar rupiah untuk Sesko. MU sangat ingin memboyong Sesko mengingat derasnya rumor kepergian dari Cristiano Ronaldo semakin kencang. CR7 dikabarkan sudah pintu keluar Old Trafford musim ini, yang membuat MU harus mencari penyerang baru. Seperti yang dikutip dari Sky Sport pada Kamis 4 Agustus 2022, MU dan RB Salzburg sudah setuju dengan harga, tinggal menyelesaikan mengenai details lain untuk Sesko. Sesko sudah mencatatkan 13 penampilan untuk Slovenia. Dia juga tampil super tajam saat melawan Liverpool dalam pertandingan pramusim sekitar seminggu lalu dengan mencetak 1 gol. Belum lagi salah seorang sumber di The Red Devils mengatakan pihak manajemen Manchester United sudah menyiapkan nomor punggung 30 untuk Sesko jika nantinya sudah resmi. Manchester United langsung bergerak cepat untuk mengamankan talenta muda asal RB Salzburg tersebut. Benjamin Sesko bahkan Direktur Olahraga MU John Mortog dikabarkan langsung terbang ke Jerman untuk bertemu dengan agen sang pemain muda tersebut. Seperti yang dikutip dari Manchester Evening News, Mortog sudah berbicara dengan agen Sesko, Elvis Basanovic, untuk menanyakan tentang kemungkinan transfer sang pemain. Hal ini dilakukan MU untuk antisipasi jika Cristiano Ronaldo memang jadi pergi di akhir bursa transfer nanti. Pemain asal Slovenia ini menjadi pilihan alternatif di lini depan untuk dibeli pada bursa transfer kali ini. Sesko sendiri bisa menjadi buah bibir di awal pekan ini. Setelah penampilannya dalam pertandingan tur pramusim kontra Liverpool, dia mencetak satu-satunya gol kemenangan Salzburg ke gawang The Reds saat itu. Manajer MU Erik ten Hag memang menginginkan setidaknya 1 pemain baru di musim panas kali ini untuk menambah kedalaman skuad mereka di musim depan. Mantan striker Manchester City Sergio Aguero memprediksi ada 4 tim yang akan bersaing untuk gelar juara Premier League musim ini. Mereka adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Premier League musim 2022-2023 akan dimulai di akhir pekan ini. Aguero menyebutkan 4 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara. Seperti biasa, saya percaya musim ini Premier League akan menunjukkan bahwa mereka mulai menjadi salah satu liga kompetitif di dunia, kata Aguero kepada Stack.com. Dan dalam hal ini, kandidat saya adalah Manchester City yang menurut saya bisa mengulang sukses, Liverpool, Chelsea, dan saya menambahkan Arsenal yang sudah memperkuat diri dengan sangat baik dan menjalani laga-laga bagus di pramusim.
Kendati demikian, Aguero menilai Manchester City dan Liverpool masih akan menjadi tokoh utama dalam perebutan Premier League musim ini. Dia pun membeberkan alasannya. Arsenal menunjukkan performa yang sangat bagus selama pramusim. Aguero menilai tim asuhan Mikel Arteta tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja dalam persaingan gelar Premier League musim ini. Pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag terus memperlihatkan perkembangan yang baik setelah dirinya resmi bergabung dengan tim. Hal itu terlihat dari performa Manchester United selama uji coba pramusim 2022. Performa apik penggawa MU tentu tidak terlepas dari adanya kepercayaan yang dibangun dalam internal tim. Mengenai itu, pelatih berpaspor Belanda tersebut punya cara tersendiri untuk mengambil hati pemain supaya percaya dengan dirinya. Sebab demikian, Erik ten Hag tidak hanya pun rancangan matang secara taktik saja. Mantan juru taktik Ajax Amsterdam itu juga mengodok mental pemain. Salah satunya adalah dengan memberikan kritik kepada pemain. Menurutnya, seorang pemain harus terbiasa mendapatkan kritikan, sebab kritikan adalah hal untuk membangun karir seorang pemain. Lebih lanjut, ia mengatakan akan membentuk para pemainnya agar siap dalam segala hal. Tujuannya agar skuad tim berjuluk Setan Merah itu bisa mewujudkan target-target yang tertunda. Erik ten Hag mengatakan optimistis timnya akan meraih sebuah hal yang baik pada musim 2022-2023. Namun paling terpenting adalah menjaga konsistensi dalam setiap laga.